Sahabatku di dalam Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, puji dan muliakanlah namanya. Dia telah melakukan perkara besar kepada kita. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Puji-pujian kepada Tuhan nyata dalam ketaatan mendengar dan melakukan firman-Nya. Karena itu, kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu. Sebab kami sadar, kalau di hidup ini tidak ada firman, kami akan gagal, kami akan binasa. Dalam keyakinan iman itulah maka saat ini, kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman dan jamah semua yang mengikuti pelayanan ini. Supaya kami semua menemukan apa kehendak Tuhan. Melalui firman yang akan kami baca renungkan, dan itulah yang kami ejawantakan di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan di hari ini dibaca dari 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 17. 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 17 begini dikatakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Demikian firman Tuhan. Sahabatku dalam Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan kepada umat Tuhan di Korintus. Mereka telah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu berarti mereka harus tetap hidup beriman kepada Yesus Kristus. Namun, mereka diperhadapkan dengan berbagai cobaan iman. Ayat 13 itu mencatat. Antara lain godaan pada penyembahan berhala, Dewi Afrodit. Dan untuk itu umat diingatkan, jauhilah penyembahan berhala. Ayat 14. Artinya umat harus meninggalkan, menyingkirkan, menjauhkan diri dari praktik penyembahan berhala. Sebab itu adalah kejijikan bagi Tuhan dan mendatangkan murka Tuhan. Nanti lihat dalam Keluaran 20 ayat 5, Yeremia 32 ayat 4. Berhala adalah hasil buatan tangan manusia atau sesuatu yang didewakan, dikultuskan, dipuja dan disembah. Tuhan Allah melarang agar umat jangan menyembah yang lain selain Dia, Tuhan Allah yang patut disembah. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Penyembahan kepada Allah itu nyata. Umat hidup bersekutu dengan Allah. Persekutuan dengan Allah digambarkan dengan makan dan minum perjamuan bersama dengan Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan roti yang dipecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ayat 16 dalam bacaan kita. Bersekutu dengan Allah artinya darah dan tubuh Tuhan menyatu dengan darah dan tubuh kita. Sehingga tepat seperti yang difirmankan. Hidupku yang aku jalani bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Umat yang bersekutu dengan Allah
harus hidup bersatu dengan sesama. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu. Ayat 17. Sahabatku di dalam Tuhan, berefleksi dari bagian firman ini. Sebagai keluarga Kristen, sebagai orang beriman, kita diperintahkan untuk membuktikan iman yang sungguh-sungguh hanya kepada Allah. Tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh keyakinan yang lain. Menjauhkan diri dari penyembahan berhala, termasuk berhala-berhala modern yang patut dan layak dipuji, disembah, dan dimuliakan hanyalah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Dialah yang harus menjadi prioritas yang utama. Dia yang harus menjadi segalanya dalam hidup ini. Sebab kalau bukan Tuhan yang menjadi utama, kalau bukan Tuhan yang menjadi prioritas, kalau bukan Tuhan yang menjadi segalanya dalam hidup ini, kita sedang berada pada penyembahan berhala. Yang berikut, wujud umat yang hanya menyembah kepada Tuhan, itu nyata umat hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan sekaligus hidup bersatu dengan semua orang. Dan hal itu diperankan mulai dari dalam rumah, suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara, dengan tetangga, di tempat kerja, di mana saja Tuhan tempatkan kita, di kantor, di kampus, di sekolah, di toko, di warung, di mana saja, sehingga kehadiran kita di tempat di mana Tuhan tempatkan, kita memberi dampak dan menjadi berkat bagi semua orang. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Bila kebenaran firman ini bukan cuma sekedar kami dengar, tapi kiranya firman ini akan menjadi gaya hidup kami sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, dan apa saja jabatan profesi kami di tempat di mana kami bekerja, kami tampil jadi alat Tuhan, sehingga Tuhan diagungkan, dimuliakan di hidup ini. Dan untuk itu, diberkatilah semua yang dengan taat, tekun, setia mengikuti pelayanan ini, dimanapun mereka berada. Biar Tuhan jamah, manakala berada di tengah pergumulan, Tuhan beri kekuatan dan beri kemenangan dalam nama Yesus. Dan bahkan juga diberkati perangkat pelayan Tuhan yang Tuhan pakai dalam melaksanakan kerja pelayanan ini. Tim multimedia dari Gemim Bukit Moria Rikep Manado ini diberkati oleh Tuhan. Dan bahkan juga seluruh umat Tuhan yang ada, seluruh perangkat pelayan, kami terus bergandengan tangan untuk laksanakan kerja Tuhan di jemaat ini. Kegiatan pembangunan rumah Tuhan, bait Allah, Tuhan tolong. Tuhan pakai panitia, para pekerja, dan seluruh yang Tuhan gerakkan untuk menyatu bersama, bergandengan tangan untuk lakukan pekerjaan Tuhan ini. Sehingga bangunan rumah Tuhan ini dapat dibangun dari dan di dalam pertolongan Tuhan, dan dapat diselesaikan pada waktu yang Tuhan tetapkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkati juga semua yang Tuhan pakai jadi alat Tuhan untuk melaksanakan kerja Tuhan di Gemim Bukit Moria Rikep Manado ini. Bahkan di antar denominasi gereja, antar umat beragama, semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan pakai seluruh perangkat pelayanan supaya ada urapan kuasa Tuhan, supaya kami bekerja dari dan di dalam kuasa Tuhan. Sehingga semua sukses bukan karena kami dapat lakukan, tapi karena Tuhan yang melakukan itu di hidup ini. Dalam nama Yesus. Dan berkati juga bangsa dan negara kami ini. Tuhan tolong pakai pemimpin-pemimpin bangsa kami. Di daerah kami, khususnya di Sulawesi Utara ini. Di kabupaten kota yang ada, Tuhan pakai pemimpin-pemimpin yang ada. Sebab
pemerintah adalah hamba Allah untuk melakukan kebaikan, biar mendapat topangan dari seluruh masyarakat, supaya semua sukses, nama Tuhan dimuliakan. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian pelayanan firman dan doa, salut dan bangga saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu hebat dan luar biasa, karena kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom, salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga, menolong, memberkati, dan menyelamatkanmu. Amin. Trims.